Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih buat hari ini sebentar lebih jauh kami rindu mendengarkan akan pesan-pesan Tuhan, firman-Mu ya Tuhan melalui Bapak Gembala Tuhan. Terima kasih pengurapan-Mu turunlah bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat janji-janji-Mu, firman-Mu dalam hidup kami yang menopang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terus Tuhan Kau bicara dalam hati kami ya Tuhan. Bahkan pengurapan-Mu ada bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami haleluya, kami siap untuk menerima akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oh ya Allah, Basyanda. Mari satukan hati kita sama-sama memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu. Oh ya Allah, bawa korban hati kita, bawa korban pujian kita. Oh ya Allah, Basyikinda ya Allah, Basyanda ya Allah, Basyakanda ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, Basyakanda ya Allah, Basyanda ya Allah, ya Allah, ya Allah, Basyakanda ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Allah, Basyanda ya Allah, Basyikinda dada ya Allah, Basyanda ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya Rabba Syikinda ya Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba Syanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Bapa buat kebaikan demi kebaikan yang kami boleh alami atas setiap hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau atas hidup kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana hari ini kami ada. Semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan, semua oleh karena kasih Tuhan atas setiap hidup kami. Oh ya Allah, Basyikinda ya Allah, Basyanda ya Allah, ya Allah. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala kebaikan demi kebaikan yang kami boleh nikmati setiap hari atas setiap kehidupan kami Bapa. Sungguh Tuhan, kami tidak dapat balas segala kebaikan Tuhan buat hidup kami. Hanya hati kami yang kami boleh persembahkan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, bahwa kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan, bahwa kami terus dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Tahun 2022 kami boleh mengalami sesuatu yang dahsyat yang besar. Kami boleh melihat setiap jalan-jalan dibuka. Kami boleh melihat setiap pintu-pintu terbuka. Kami boleh melihat sungai-sungai di padang Barantara. Itu pasti terjadi dan digenapi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan sharing kepada firman Tuhan. Kami boleh mendengar firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini yang ada Bapaknya ini Tuhan. Pakai mulut bibir hamba dan menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Untuk kami boleh mendengar akhirnya tuntunan-Mu Tuhan. Untuk kami meraih setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Karena kita punya Allah yang dahsyat buat setiap kehidupan kita. Ya, mungkin kita masih tetap ada masalah. Mungkin tekanan itu belum berakhir dalam hari-hari ini. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sekalipun semua keadaan sedang bergelora, ya kita lihat perang yang terjadi, kita lihat keadaan pandemi belum selesai, tapi kita percaya kemurahan dan kebaikan Tuhan pasti menyertai kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, amin. Sudah kasih dan Tuhan Yesus, kita percaya tahun 2022 ini adalah berbicara mengenai paradigma yang baru. Ya, pola pikir yang baru, apa yang kita pikirkan itu harus berubah. Apa yang dulu kita nggak pernah pikirkan, sekarang harus kita pikirkan. Apa yang dulu mungkin kita pikirkan salah, harus diubah. Itu yang namanya paradigma yang baru. Saya percaya waktu kita mendapat paradigma yang baru, artinya tindakan kita juga akan menghasilkan tindakan yang baru. Artinya perkataan kita, ucapan kita adalah ucapan dan perkataan yang baru. Kenapa? Karena paradigma kita baru. Jadi itu merupakan salah satu barometer apakah kita sudah pindah ke paradigma yang baru. Kalau hari-hari ini kita masih menggunakan perkataan-perkataan yang sama dengan yang lalu, kalau hari ini kita masih melakukan hal-hal yang sama dengan yang lalu, artinya kita belum masuk ke dalam paradigma yang baru. Dan firman Tuhan jelas katakan bahwa kalau ini kita lakukan untuk pindah ke paradigma yang baru, kita akan melihat sesuatu yang besar, yang dahsyat, yang Tuhan siapkan buat setiap kehidupan kita.
saya sangat percaya dan terlalu yakin bahwa tahun 2022 ini saya pribadi dan kita semua, saya percaya akan melihat sungai di padang belantara. Kita akan melihat satu hal yang dahsyat yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Saya sangat percaya dan saya sangat yakin sekali kita akan melihat jalan-jalan itu dibukakan oleh Tuhan. Kita akan melihat pintu-pintu yang nggak pernah kita lihat itu terbuka, itu akan terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kita akan melihat sesuatu yang dahsyat. Kita hanya berkata, wow, kita akan tercengang-cengang bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang berperkara atas setiap kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jangan terlalu fokus dengan masalah-masalah yang ada. Kalau kita fokus sama masalah seperti kecil kekuatan kita, apalagi kita lihat peperangan berkecamuk, kita nggak tahu sampai kapan, kita nggak tahu sampai seberapa lebar urusan peperangan ini, kita nggak tahu sampai seberapa banyak negara-negara yang akan terlibat. Ya kalau kita melihat itu semua kecil kekuatan kita sepertinya, apalagi pandemi belum berakhir, ya berita-berita yang kita dengar. Belum selesai ini, ada lagi Omikron tipe ini belum selesai, yang tipe C udah ngintip gitu istilahnya, sepertinya nggak selesai. Tapi kalau kita melihat itu semua, saya mau katakan kekuatan kita kecil. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, kita fokus sama janji Tuhan, itu yang pasti akan digenapi oleh Tuhan Allah kita. Yes, amin, amin. Ya, saya sangat percaya pasti itu terjadi buat setiap kehidupan kita. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari saya melihat bagaimana orang-orang yang notabene-nya Kristen, bahkan nggak sedikit yang kelihatan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tetapi mereka adalah orang-orang yang berkata-kata sesuai dengan apa yang mereka percaya dengan imannya. Yang hari ini kita akan melihat satu ayat yang sering kita dengar, tapi ini merupakan satu hal yang saya percaya ini yang Tuhan mau buat kita untuk melewati tahun 2022 ini. Ini yang Tuhan mau untuk kita masuk ke dalam satu paradigma yang baru. Ini yang Tuhan mau sebelum dia lakukan perkara besar atas setiap kehidupan kita. Karena apa yang Tuhan akan kerjakan itu berbanding sama dengan apa yang kita perbuat. Maksudnya begini, selama kita nggak rubah paradigma kita, selama kita belum pindah ke paradigma yang baru, artinya dengan perkataan yang baru, dengan sikap yang baru, tindakan yang baru, Tuhan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang baru buat kehidupan kita. Yang seringkali orang berkata, Pak, saya sudah lama jadi ikut Tuhan, kok keadaannya seperti ini aja. Saya sudah begini, ya, tetapi tidak pernah melihat sesuatu terobosan yang baru, yang dahsyat buat hidup saya. Ya, saya bukannya bilang, saya bukannya anti yang namanya proses. Saya percaya semua kita akan dan masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Saya bukannya anti orang yang berkata doa-doa dan tidak pernah mencapai sesuatu apa yang diharapkan. Saya nggak anti untuk kita tidak berdoa, bukan. Ya, saya percaya doa itu penting. Saya sangat-sangat percaya doa itu adalah jalan buat gimana Tuhan menolong kita. Sangat percaya itu semua. Ya, dan saya juga sangat percaya apa yang namanya proses. Ya, mungkin kita mengalami satu proses, mungkin proses ini belum selesai. Tetapi ingat, ada satu hal yang harus juga kita lakukan, yaitu apa? Bagaimana sikap kita, bagaimana paradigma kita, dan hari ini saya akan fokus tentang apa yang namanya perkataan. Ya, karena saya banyak lihat yang saya katakan, oh Kristen notabene, yang kan mungkin ada jabatan bahkan di dalam gereja, tapi kok perkataannya seperti itu ya? Kok perkataannya kayaknya nggak mencerminkan dia sebagai orang percaya? Kok perkataannya nggak mencerminkan sebagai orang yang kenal Tuhan gitu? Ya mungkin waktu dia mungkin dia bahas firman Tuhan itu bagus sekali, waktu dia bercerita tentang Tuhan itu bagus sekali, tapi dalam kesehariannya, dalam perkataannya itu nggak sesuai gitu. Bagaimana orang ini bisa mengalami satu terobosan di dalam kehidupannya kalau perkataannya itu ada perkataan yang tidak pernah menunjukkan imannya sama Tuhan. Bagaimana orang itu dapat melihat satu mujizat yang Tuhan siapkan kalau perkataannya adalah perkataan yang tidak menunjukkan bahwa dia sungguh percaya mujizat itu terjadi atas setiap kehidupannya. Saya mau katakan seringkali ini dilewatkan sama anak-anak Tuhan. Seringkali orang gagal di sini, ya, dan dia mulai menyalahkan Tuhan, mereka komplain sama Tuhan. Padahal itu letak kesalahannya adalah di kita. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lalai buat setiap janjinya, Tuhan tidak pernah gagal buat setiap janjinya. Tapi seringkali yang menyebabkan itu semua adalah dari pihak kita. Ya, pihak Tuhan tidak pernah dan tidak mungkin salah. Karena dia maha kuasa, dia maha dahsyat, dia maha luar biasa, dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah bohong.
Jadi sesuatu yang kita tidak terima itu pasti kesalahan itu ada di pihak kita. Ya, hari ini coba kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, ayat ini pendek sekali dan saya percaya kita semua sering mendengar ayat ini bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia masa kini, ya firman Tuhan di BIMK, ya dikatakan gini, lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Ya, sekali lagi saya ulang. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Ya, ini jelas sekali ya. Bahwa lidah itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan atau tidak merusakkan hidup seseorang. Wow, ya, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dalam-dalam untuk kita masuk lebih dalam lagi di tahun 2022. Ya, lidah ini merupakan kalau saudara baca dalam Yakobus 3, lidah ini adalah sesuatu yang begitu buas gitu ya, yang begitu liar, yang sulit untuk dikendalikan kata Yakobus 3 itu. Ya, dia seperti apa istilahnya, kalau binatang aja dikatakan gampang dijinakan ya, tetapi lidah ini akan sulit dijinakan. Dia itu di Yakobus 3 digambarkan seperti kemudi kapal yang sangat kecil yang tidak terlihat, tetapi itu menentukan arah tujuan kapal itu. Ya, jelas ini katakan bahwa lidah walaupun kecil dari bagian anggota tubuh manusia, letaknya tersembunyi. Ya kan, tersembunyi kan, nggak ada orang keluar lidahnya dikeluar-keluarin, nggak ada. Lidah itu tersembunyi, kecil dan tidak terlihat. Tetapi dengar, itu akan menentukan kehidupan kita kemana. Kalau lidah kita, lidah yang tidak baik misalnya, ya yang merusak, ya itulah kehidupan kita yang akan kita alami di kemudian hari. Nah, penting sekali hari-hari ini saya mau fokus dan ajak buat saudara sekalian untuk kita mulai introspeksi, kita mulai masuk ke dalam satu yang baru, ya, dan mengubah itu semua supaya kita masuk ke dalam paradigma yang baru, kita mempunyai pemikiran yang baru, dan saya percaya janji Tuhan itu akan kita terima di tahun ini. Bagaimana? Lidah itu satu anggota bagian tubuh manusia dan kita tahu itu sebagai salah satu panca indera manusia. Ya, kita bisa mengecap rasa itu dari lidah. Ya, bahkan saya pernah baca bahwa lidah ini bahkan dibagi-bagi untuk rasa asin misalnya di ujung, ya kan, rasa manis, rasa asam itu di bagian-bagian tertentu. Saya nggak berbicara fungsi lidah sebagai pengecap, tetapi saya percaya yang dimaksud dengan firman Tuhan yang tadi kita percaya, yang kita tadi baca itu adalah lidah berbicara tentang perkataan. Ya, jadi kalau zaman dulu, saudara, ya zaman dulu kalau orang yang mau dibungkam mulutnya istilahnya supaya dia nggak cerita gitu ya, supaya dia nggak bongkar rahasia, kalau zaman dulu itu lidahnya dipotong. Ya, waktu orang itu lidahnya dipotong, dia udah lagi nggak bisa berbicara. Artinya dia nggak lagi bisa cerita, dia nggak bisa lagi bongkar rahasia. Ya, jadi zaman dulu itu dipotong lidahnya dan orang itu langsung istilahnya apa, bisu ya, tidak bisa bicara lagi. Jadi saya percaya yang dimaksud dengan firman Tuhan di sini adalah lidah yang berbicara tentang perkataan. Ya, karena lidah itu, tanpa lidah seseorang tidak dapat berkata-kata. Ya, jadi lidah itu adalah lidah yang berbicara tentang kata-kata. Nah, sekarang pertanyaannya, bos, setiap daripada kita, bagaimana kehidupan kita hari-hari dengan apa yang kita katakan hari-hari ini? Apakah kita perkatakan yang baik, apakah kita perkatakan kebenaran firman Tuhan, apakah kita perkatakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita percaya, yang kita imani. Seringkali orang percaya sesuatu tetapi perkataannya tidak sesuai dengan apa yang dia percaya. Ingat sekali lagi, firman Tuhan jelas dikatakan bahwa perkataan kita itu mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup dan merusaknya. Berapa banyak kata-kata itu menghancurkan kehidupan seseorang. Dan efeknya itu begitu dalam. Contoh, saya ambil contoh. Berapa banyak generasi-generasi anak-anak muda, kehidupannya hancur, kehidupannya berantakan.
Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka masuk ke dalam dunia dosa. Mereka narkoba dan sebagainya. Kenapa? Kalau kita flashback jauh ke depan, ya jauh ke belakang saya, kita melihat bahwa seringkali orang tua itu yang merusakkan kehidupan anak itu. Saya banyak baca buku, saya banyak baca cerita, saya banyak baca kesaksian, dan mungkin kita juga sering dengar kesaksian bagaimana orang-orang yang hidupnya hancur berantakan hanya karena 1-2 kata daripada orang tua. Misalnya, ya mungkin anak itu waktu masih kecil, ya kan anak itu mungkin agak nakal, ya kan lalu orangnya berkata, kamu anak nakal, kamu itu orang yang nakal, kamu anak yang nakal, kamu nggak mungkin berhasil. Hanya mungkin berkata seperti itu. Kamu anak yang nggak berhasil, kamu anak yang nakal. Kalau apa yang terjadi, perkataan itu masuk ke dalam anak itu dan merusakkan kehidupan masa depan anak itu. Waktu dia besar, kata-kata itu dia ingat apa yang orang tuanya pernah katakan, bahwa dia adalah anak yang nakal, dia anak yang tidak berhasil. Bahkan mungkin ada orang tua berkata, kamu itu anak yang bodoh, kamu itu anak yang terbelakang dan lain sebagainya. Kata-kata itu begitu masuk ke dalam pikiran anak itu, dan selama dia besar, akhirnya kata-kata itu yang drive kehidupannya, dan anak itu menjadi anak yang nakal, anak itu menjadi anak yang hidupnya berantakan. Kita lihat betapa kata-kata itu begitu berkuasa, bahkan untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Makanya hati-hati dengan perkataan kita, apalagi kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah mengenal firman Tuhan, dan apa yang kita katakan terhadap anak kita, itu akan menentukan masa depan anak itu. Lihat perkataan itu. Ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bahkan untuk orang lain, kata-kata itu bisa menghancurkan atau membangun dia. Mungkin anak kita, ya mungkin adalah anak yang mungkin nggak terlalu berprestasi di sekolah. Tapi waktu kita mulai kasih dia dorongan, kamu anak pintar, nak. Kamu itu bukannya nggak mampu, kamu harus sedikit rajin lagi belajar. Ayo, papa bantu, ayo mama bantu, ayo kita ini. Kamu tuh harus pasti bisa. Kamu anak yang luar biasa. Kamu tuh anak yang percaya sama Tuhan. Pasti kita bisa. Pasti kamu bisa untuk mengikuti ulangan atau ujian ini. Anak itu termotivasi. Anak itu percaya. Dan besarnya saya percaya, anak itu adalah anak yang kuat di dalam kepercayaan dirinya sama Tuhan, di dalam kepercayaan dirinya pribadi. Lihat, bagaimana saya kasih contoh bahwa kata-kata itu dapat membangun, kata-kata itu bisa merusak kehidupan daripada anak itu. Bayangin, hanya kata-kata mungkin ya, bagi kita, ya enggak lah, saya cuma ngomong, kita pikir, ya saya cuma ngomong bahwa itu sekedar ngomong gitu kan. Ya, tetapi waktu anak itu tangkap sesuatu dan itu membekas dalam kehidupannya, itu akan drive kehidupannya, dan anak itu akan anak yang sesuai dengan apa yang diomongin sama orang tua. Makanya hati-hati dengan apa yang kita omongin. Dengerin baik-baik. Kalau perkataan itu bisa merusak orang lain, lebih lagi perkataan itu juga bisa merusak diri kita sendiri. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Mari hari-hari ucapkan sesuatu yang membangun. Saya nggak mau lagi dengar bahwa kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya, waktu lapar pun kata-katanya kata-kata yang tidak membangun gitu. Ya kan, berapa banyak anak Tuhan kalau latah, ya kan, ya Pak, maklumlah latah doang, nggak maksud. Tapi itu nggak bisa diperoleh kalau kita sebagai anak Tuhan. Karena apa? Semua yang keluar itu adalah keluar firman. Semua yang keluar adalah sesuatu yang positif. Karena Allah kita Allah yang positif. Firman Tuhan yang positif. Nggak ada firman Tuhan yang negatif. Nggak ada firman Tuhan yang negatif. Dan waktu kita keluar kata-kata, itu pun harus kata-kata yang positif. Itu harus kata-kata yang membangun. Misalnya orang latah, ya kan, lagi mau ngambil gelas, tumpah gelasnya, mampus lu. Ya kan, seberapa banyak kita dengar kata-kata seperti itu. Ya apaan itu? Nggak bisa. Ya kan, semua itu harus mendukung semua. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, itu harus one direction, satu arah. Kita nggak bisa sementara kita percaya firman Tuhan, sementara perkataan kita perkataan yang negatif, perkataan yang tidak membangun, perkataan yang negatif. Itu nggak bisa. Ya nggak bisa sementara kita berdoa, kita beriman, sementara perkataan kita, perbuatan kita nggak menunjukkan sesuatu yang kita doakan, yang kita percayakan, nggak bisa. Makanya sekali lagi saya mau katakan, ayo mulai hari ini kita introspeksi diri.
Ya kan? Jangan-jangan kita sudah berdoa, Pak. Saya sudah berdoa, Pak. Yes, betul. Saya ngerti berdoa. Pak, saya sudah beriman. Yes, bagus. Tapi pertanyaannya buat kita hari ini adalah, bagaimana dengan perkataanmu, bagaimana dengan perbuatanmu hari-hari ini? Kalau perkataanmu masih negatif, kalau perkataanmu masih hal-hal yang buruk, kalau perkataanmu hal-hal yang jelek, sorry, saya mau katakan imanmu, doamu, itu tidak bisa terwujud. Karena itu harus one direction. Harus satu arah. Apa yang kita doakan, apa yang kita imani, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu harus one direction, satu arah. Dan saya percaya kalau itu terjadi, Tuhan melihat semuanya clear, already done, malaikat Tuhan akan diperintahkan untuk merilis setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Hari ini ayo mulai kita perbaiki setiap apa yang kita perkatakan. Dan coba satu ayat lagi kita buka di dalam 1 Petrus 3. 1 Petrus 3. Oke. Ayat 10. Oke. 1 Petrus 3 ayat 10. Yang di dalam Alkitab tertulis. Ini saya ubah dulu. Oke. Siapa yang menyintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Ya. Sekali lagi saya ulang. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya percaya kita semua mau melihat hari-hari yang baik ya. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah itu berbicara perkataan. Ya, artinya harus ada perkataan yang baik yang senantiasa dikeluarkan. Harus ada perkataan yang positif yang harus senantiasa diperkatakan. Ya, waktu mungkin kita latah misalnya, ya kita nggak lagi keluar kata-kata yang negatif. Tapi waktu kita mungkin latah, adalah latah yang positif. Haleluya, puji Tuhan. Waktu kita mungkin sesuatu yang haleluya, puji Tuhan. Apapun yang kita katakan, harus kata-kata yang keluar, kata-kata yang positif. Bagaimana kita mulai membangun perkataan kita yang baik hari-hari. Kita mulai melatih hari-hari ini. Saya melihat berapa banyak, bukan hanya anak-anak yang hancur, hanya karena perkataan seorang ayah atau seorang ibu. Sekarang hari-hari ini, seberapa banyak rumah tangga yang hancur, hanya kata perkataan seorang istri, orang atau seorang suami. Ya, waktu seorang istri berkata, Pak, kok papa nggak sesukses tetangga sebelah, misalnya. Ya kan, hanya mungkin perkataan simple, hanya perkataan singkat, hanya perkataan yang diucapkan hanya beberapa detik, tapi itu bisa menghancurkan sebuah keluarga. Ya, mungkin juga seorang suami yang berkata sesuatu kepada istrinya, yang mungkin hanya perkataan simple, hanya butuh sekian detik, tapi perkataan itu akan menghancurkan kehidupan di keluarga itu. Dengar baik-baik. Seberapa dahsyatnya perkataan itu dapat merusak kehidupan keluarga, kehidupan seseorang, kehidupan pribadi, segala sesuatu. Makanya hari ini saya mau tekankan baik-baik, hati-hati dengan perkataan kita. Kenapa kadang-kadang kita melihat, kok keluarga itu sepertinya baik, ya, kok keluarga itu sepertinya sungguh-sungguh sama Tuhan, kok berakhir dengan berantakan begitu, kok berakhir dengan kekacauan seperti itu. Ya, mungkin saya cukup kuat menduga ada satu perkataan-perkataan yang merusakkan terus kehidupan keluarga itu, pasangan itu, sehingga mencerai-beraikan keluarga itu. Hati-hati dengan perkataan kita. Mungkin kalau di keluarga berantakan, kita oh itu perselingkuhan, itu nyata terlihat istilahnya. Ya kan, tetapi seringkali kata-kata yang merusak itu nggak kelihatan. Dia bekerja sangat halus. Dia bekerja di belakang layar. Ya, seperti kemudi kapal yang nggak kelihatan. Dia ada di bak dalam. Dia tenggelam di dalam. Dia nggak terlihat. Tapi justru itu menentukan arah kehidupan kapal itu. Arah tujuan kapal itu. Begitu juga dengan mungkin perkataan seorang suami atau seorang istri. Ya, waktu perkataan itu sepertinya nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Mungkin hanya sedikit bentar ngomongnya. Tapi waktu perkataan itu keluar, itu secara dari dalam, seolah-olah mengatakan itu seperti karat yang menggerogot, seperti rayap yang menggerogot kayu, dan itu akan rapuh dan akan hancur pada waktunya. Hati-hati dengan perkataan kita. Yang pertama saya mau katakan ini, mulai latih perkataan kita. Setiap hari harus ada kata-kata yang positif yang keluar.
Ya kan, ingat lidah ini, dikatakan perkataan ini mempunyai kuasa untuk mencipta, untuk apa? Untuk membangun atau merusak. Kalau kita mau melihat hari-hari kita ke depan yang baik, dari firman Tuhan katakan, mari mulai perkatakan sesuatu yang baik buat kehidupan kita. Jangan pernah merusakkan masa depan kita dengan apa yang kita perkatakan. Saudara punya iman good, saudara punya doa yang luar biasa good, tapi pertanyaannya buat kita siang hari ini, bagaimana dengan perkataan-perkataan kita hari-hari? Apakah hari-hari perkataan-perkataan kita perkataan yang membangun? Yang pertama saya mau katakan, belajar mulai membangun. Belajar mulai memuji, ya, belajar mulai mengeluarkan hal-hal yang baik. Ya, saya melihat bahwa keluarga-keluarga yang dibangun itu bukan sekedar hanya dengan doa, dengan iman. Sekali lagi ya, saya nggak mengecilkan arti doa dan arti iman, bukan. Tapi ingat, ada satu komponen yang seringkali orang Kristen lupakan, dan sepertinya kecil dan sepertinya nggak berarti. Ya, hanya ditekankan iman, doa. Tapi waktu tindakannya atau perkataannya itu seringkali menjadi urutan kesekian, bahkan nggak diperhatikan. Sehingga akhirnya doa dan iman itu menjadi sia-sia karena nggak ada unsur yang ketiga ini, itu perkataan atau tindakan. Yang pertama, mulai belajar, mulai memuji, ya kan? Ya, mulai mengucapkan sesuatu yang baik buat anak kita, ya kan, buat pasangan kita, buat mungkin teman-teman kita, buat orang-orang sekeliling kita. Bagaimana sudah belum kita mengeluarkan pembenaran yang baik atas perkataan kita? Belajar memuji. Saya lihat ya, waktu beberapa yang lalu saya ke Amerika, itu orang Amerika itu luar biasa. Ya, mereka bisa memuji dengan begitu gamblang. Contoh, kita kan nggak kenal gitu ya. Contoh, mereka ada orang ketemu di jalanan, ya di jalanan orang. Saya tahu mereka nggak kenal karena mereka jalan gitu ya. Mereka bisa langsung ngomong gitu, hey, you have a nice dress, dia bilang. Hey, you have a nice shirt dan lain sebagainya. Dia bisa ngomong seperti itu. Oh yes, thank you gitu. Saya juga pernah belanja, ya saya pakai cincin, ya saya beli di sana cincin nggak bukan cincin bagus atau mahal, bukan, biasa aja cincin, ya saya senang saya pakai. Ya, waktu saya belanja di kasir, itu kasir langsung ngomongin, your ring is so nice, gitu. Ya kan, oh thank you. Dan segitu gampang mereka bisa memuji orang. Saya katakan ini sesuatu hal yang positif yang harusnya kita adopt gitu ya, kita lakukan buat kehidupan kita gitu ya. Kadang-kadang orang Indonesia memuji itu kayaknya sungkan ya. Ya, bahkan untuk memuji pasangan, memuji anak, memuji orang tua gitu. Kadang-kadang kita sungkan gitu ya. Tapi saya mau katakan ini firman Tuhan. Ya, artinya kita mau belajar gitu ya. Mungkin sekali dua kali kita sungkan gitu ya. Tapi saya percaya kalau itu kita latih terus, ya kita akan menjadi orang-orang yang bisa memuji anak kita, pasangan kita, siapapun gitu. Kadang-kadang orang Kristen hanya pintar memuji Tuhan. Ya kan, ya nggak salah, ya memang harus memuji Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah memuji sesuatu yang ada sekeliling kita. Coba kita mulai renungkan. Berapa lama kita memuji pasangan kita atau anak kita? Mungkin kita mulai berpikir, iya ya, kayaknya nggak pernah. Atau kita mulai berpikir, iya ya, kayaknya setahun yang lalu gitu ya. Ayo mulai puji sesuatu. Ya kan, mulai perkataan yang baik. Waktu kita mengeluarkan perbendaharaan yang baik, waktu kita sedang memuji orang, waktu kita memuji pasangan kita, waktu kita memuji keluarga kita, dengar baik-baik, kita sedang menanam benih sesuatu yang akan tumbuh. Yaitu apa? Sesuatu yang dahsyat yang kita akan lihat luar biasa. Apa yang kita tanam, kan firman Tuhan jelas katakan itu akan kita tuai. Waktu kita nanam kebaikan, perkataan yang membangun, perkataan yang positif, perkataan yang luar biasa buat orang itu, saya percaya kita akan menuai sesuatu yang besar yang dahsyat dari orang apa yang kita tabur. Kalau kau mau melihat anak-anakmu tumbuh dengan luar biasa, mulai perkatakan sesuatu yang positif, mulai puji dia. Kita kadang-kadang ya, waktu anak kita ulangan dapat jelek, wah kita marahnya itu cepet banget. Kamu gimana? Udah belajar, masih dapat segini, gimana sih? Kan nggak naik. Gampang sekali. Kan waktu anak kita dapat 10, misalnya, ya kan? Kita biasa aja tuh. Ya, dapat 10 ya? Oh iya. Udah. Kita nggak pernah puji. Ya kan? Bahkan mungkin angka 7 pun, ya angka 6 pun, kita harus puji. Ya, wah, bagus nih udah. Ya 7. Kamu pasti bisa. Ya. Ayo, target. Kapan? Kamu kan bisa. Pasti kamu bisa. Mama yakin, papa yakin kamu anak yang pintar, kamu anak yang berbakat. Sih? Ya, beberapa hari ini saya ada banyak baca buku dan saya melihat bahwa
kenakalan orang anak-anak muda atau kegagalan orang-orang muda itu dimulai dari keluarga dan oleh kakak-kakak. Itu aja, sesimpel itu. Tapi lihat kan efeknya itu merusakkan sampai tahunan dan menentukan kehidupan daripada anak itu. Anak itu menjadi nggak percaya, anak itu nggak jadi pede. Ya kan, pernah satu ketika anak itu dia gambar dengan ini sebuah cerita ya, anak itu gambar dengan bagus, dengan wah dia benar-benar curahkan segala kemampuannya. Ini anak kecil ya, 5 tahun, 6 tahun. Ya kan, dia gambar dengan sembilan rupa, dia warnain dengan rupa, dia yakin ini adalah hasil karya dia yang terbaik dan dia akan kasih unjuk waktu papanya pulang kerja. Dia betul exciting sekali untuk tunjukin hasil karyanya sama papanya. Ya kan, begitu papanya pulang, mobilnya datang, wah itu udah begitu exciting, dia udah bawa gambarnya, dia tunjukin. Ini karya terbaikku, Pak. Ini karya terbaikku. Ya kan, papanya pulang, ya mungkin memang badan capek dan sebagainya. Ya, waktu itu bikin, papa, aku gambar bagus, Pak, dia kasih papanya. Tahu papanya apa? Cuma lihat, dia taruh di meja, dia masuk ke kamar. Hanya simpel, seperti itu. Sejak saat itu, anaknya tidak lagi pegang gambar. Dia tidak lagi mau menggambar, padahal dia suka menggambar. Padahal dia gemar menggambar, dia mau menghasilkan satu karya yang terbaik. Tapi sejak itu, anaknya sudah lagi tidak pegang gambar. Dia pupus. Coba bayangin, hanya kecil kan. Ya kan, coba waktu papanya itu puji. Ya kan, ya mungkin ya memang namanya anak kecil. Gambarnya ya gambar yang seadanya mungkin bagi kita. Tapi apa salah yang kita mulai pujian? Wah, hebat lu anak papa lu, gambarnya luar biasa. Ya kan, wah ini warnanya gini, dan mulai dibahas mengenai gambar itu. Wah, kamu besok bisa gambar pasti lebih bagus lagi dari ini. Nanti kalau kamu mau beli pensil warna apa, nanti papa beliin. Coba lihat perbedaannya. Ya kan, anak ini anak yang termotivasi. Anak ini anak yang mulai percaya diri, dia mulai bangkit. Coba bayangin dengan anak kita. Bapaknya nggak berkata apa, hanya lihat, dia taruh di meja dan pulang, kita masuk ke kamar. Dan tidak pernah bahas tentang apa yang anak itu gambar. Ya, dan anak itu menjadi putus asa, menjadi kecewa sama apa yang dia kerjakan. Yang dia berharap bahwa papanya akan puji, dia berharap ini karya terbaik dia. Dia berharap bahwa apa yang dia kerjakan dari pagi sampai sore itu akan menghasilkan sesuatu penghargaan. Tapi dia nggak terima. Ya. Hanya perkataan. Sebenarnya simpel. Waktu papanya bisa puji, ya kan, itu akan menyelesaikan satu masalah dan akan membentuk anak itu jauh lebih baik lagi. Lihat dahsyatnya perkataan itu. Hati-hati. Makanya hari ini yang pertama saya katakan, ayo kita belajar memuji. Ya, jangan pernah pelit memuji. Ya kan, jangan pernah pelit untuk perkataan yang baik. Ya kan, mungkin ada pasangan kita, istri kita, puji. Ya kan, ya mungkin dia baru belajar masak, baru belajar apa, ya mungkin ya kan, ya pas-pasan lah, ya kan, ya bukannya kita bohong, tapi waktu kita puji, ya memang betul kan, kita puji, oh iya, oke nih, dan lain sebagainya. Ya begitu juga dengan suami, ya kan. Kadang-kadang kita nggak pernah puji suami kita, ya kan, walaupun dia, ya mungkin bagi kita, aduh, suami kita memang pas-pasan, gajinya juga segitu. Tapi pasti kita nggak pernah mau memuji gitu ya. Ya kan, oh ya kita mengucap syukur, kita memuji, oh papa ini dan lain sebagainya. Saya percaya waktu kita keluar pujian, waktu kita memuji orang, waktu kita mulai menanamkan sesuatu yang baik, menanamkan kata-kata yang baik, menanamkan kata-kata yang positif, menanamkan kata-kata yang membangun, saya percaya kita akan menuai sesuatu yang dahsyat, yang besar. Akan ada sesuatu yang akan terbangun di situ. Ya kan, rumah tangga yang baik, anak-anak akan bertumbuh dengan baik, teman-teman kita akan suka sama kita karena selalu kata-kata yang membangun, yang dia lihat kita memuji teman kita. Nggak salah loh suatu ketika kalau kita datang ketemu teman kita, ya kan, baju lu bagus ya, lu beli di mana tuh, lu keren loh misalnya, ya kan, nggak salah. Ya kalau bisa ya yang sesama sejenis ya. Kadang-kadang yang lain jenis begitu dipuji lain arah itu nantinya, ya kan, waduh, suami gue nggak pernah puji nih, ya kan, ketemu dia puji gue nih, wah hati-hati tuh, sepelang nanti itu lain urusannya nanti itu, ya. Jadi puji, ya sesuatu, lu bagus ya, lu beli di mana tuh antinya, bagus ya, baru ya, oh keren ya, ini dan lain sebagainya,
Ya, jadi mulai hari ini saya mau katakan, mulai puji anakmu, puji orang tuamu, puji pasanganmu, puji teman-teman sekitarmu, mulai tanam kata-kata yang positif. Yang kedua, ya tadi kita memuji. Yang kedua, keluarkan satu kata-kata perhatian, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Ya, saya lihat sesuatu yang luar biasa ini. Kemarin saya ikut kayak semacam Zoom dari sebuah bank swasta terbesar di Indonesia. Ya, saya kalau sebut namanya sudah tahu, dipanggil B, udah gitu aja. Ya, kenapa dia bilang di wawancara? Kenapa bank ini bank yang bisa besar di Indonesia? Ya, bagian ininya berkata bahwa semua bank memiliki fasilitas yang sama. Mereka punya mesin ATM, mereka punya fasilitas yang sama, tapi kami berbeda. Kenapa? Kami menanamkan setiap orang-orang pekerja di bank kami adalah orang-orang yang berkata yang baik, Ustaz. Orang berkata, dan mereka harus mengenal orang itu nama. Nah, kalau saya ke bank itu, ya, yang bank yang tadi saya sebutkan, bank terbesar swasta di Indonesia, yang depannya B, udah tahu ya. Ya, dan waktu kita datang, satpamnya aja langsung gini, selamat siang Pak, ya kan, selamat sore, lewat ke customer service, itu bisa panggil nama. Saya bilang nama itu hebat. Itu saya tanda kutip sampai GR gitu ya. Saya bukannya nasabah yang bagaimana gitu, tapi dia bisa panggil nama. Ya, begitu saya jalan lewat ini, ya memang saya sering ke situ, ya kan, saya kadang-kadang dorong ngambil atau saya ke ATM, ya saya ke situ gitu ya. Tapi ya, berapa banyak orang kan, tapi dia bisa panggil nama. Selamat siang Pak Hengki. Saya kaget gitu ya. Sampai GR juga gitu kan. Bisa tahu nama saya. Siap. Ya kan, sampai kita menuju ke atas ke lantai 2, ke teller, ya kan. Waktu kita mau lakukan sesuatu, ya, dia pasti dia nanya. Dia tahu nama kita. Ya, kalau itu saya nggak heran ya, karena mungkin waktu kita tulis sekolah kan dia ada nama kita gitu ya. Yang saya heran itu yang tadi customer service gitu. Oke, ini dia mulai ini. Gimana Pak keadaannya? Ya kan. Memang sesuatu waktu kita bangun yang positif itu aura semua itu positif. Ya kan, walaupun mungkin orang agak kesel mungkin ngantri gitu ya. Aduh, udah ngantri lama, udah ngantri panjang begini. Kadang-kadang orang kesel gitu ya. Tapi waktu kita masuk ke teller gitu ya, itu semuanya sepertinya diredam seperti cair. Gimana Pak kabar Paknya? Kantor gimana? Apa segala macam. Udah makan siang belum Pak? Apa ini? Dia ajak ngobrol sambil dia kerja melayani kita. Lihat kata-kata yang positif yang keluarkan itu luar biasa. Ya kan, akhirnya orang yang tadinya agak kesel gitu ya, ngantri gitu ya, akhirnya itu pupus hanya karena karena perkataan. Lihat, firman Tuhan nggak pernah meleset. Waktu seseorang lakukan itu, walaupun dia tidak kenal Tuhan, tetapi waktu firman Tuhan itu diadop, ya itu menghasilkan sesuatu yang besar. Apalagi kita yang udah kenal Tuhan, waktu kita adop itu akan menjadi sesuatu yang besar. Saya mulai belajar hari-hari itu. Ya kan, kalau saya ketemu orang walaupun nggak kenal, seperti yang tadi mungkin teller atau mungkin ya customer service, atau mungkin orang yang mungkin di bawah kita, seorang satpam mungkin, atau seorang apapun yang mungkin bagi kita ya udah gitu ya, tapi kita mau belajar ya kan. Saya selalu kadang-kadang, oke, terima kasih ya Pak, sehat selalu ya, jaga kesehatan, ya kan, salam sehat, saya selalu berkata seperti itu, saya mau belajar ya kan, walaupun istilahnya ya nggak perlu lah dia mungkin lebih rendah mungkin ya di bawah kita, mungkin ya hanya sebagai pembuka pintu ya, atau mungkin seorang satpam gitu ya. Tapi kita harus mengeluarkan belajar ya kata-kata yang positif, kata-kata yang membuat orang itu merasa dihargai. Ya kadang-kadang kita orang Indonesia untuk ngomong terima kasih sulit, betul nggak? Ya kadang-kadang kita berkata gini, itu udah tugas dia, ngapain kita terima kasih dan lain sebagainya. Oh, kan udah bayar, ngapain terima kasih? Kan gitu kan. Kadang-kadang kita orang Indonesia untuk mengucapkan terima kasih aja itu pelit banget. Ya, coba kalau kita lihat di luar negeri ya, wah mereka itu mengucapkan terima kasih itu gampang banget. Many thanks, ya, thankful dan sebagainya. Kata-katanya sampai begitu banyak. Ya, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Ya, ayo hari ini belajar.
Ya kan, mungkin dia seorang satpam bukain pintu. Ya kan, terima kasih ya Pak. Ya kan, terima kasih mungkin seorang tukang sampah. Ya kan, yang kita taruh sampah kita dan dia ambil sampah kita. Ya kan, ya bagi kita udahlah, memang itu kerjaannya lu tukang sampah, sampah ya udah buang, udah dong. Gue juga bayar kok tiap bulan biaya kebersihan. Tapi ayo yuk kita mulai belajar. Waktu kita sampah itu dia mungkin hanya seorang tukang sampah. Tapi kita berkata, terima kasih ya Pak, sehat selalu ya. Terima kasih ya Pak, jaga kesehatan. Kita lihat, mulai ayo kita tuh harus menjadi orang yang beda. Kenapa? Ya karena isi hati kita, isi pikiran kita firman Tuhan. Jadi waktu keluar itu harus firman Tuhan. Maka saya curiga hari ini katanya orang Kristen, katanya pejabat, ada jabatan di gereja, tapi kata-katanya yang cerminkan, saya sih tanda tanya besar. Ya, apa yang ada di hatinya, apa yang di pikirannya, saya rasa itu nggak ada sesuai. Kan apa yang ada di hati, apa yang kita keluarkan, itu ada di hati kita. Maka saya mulai belajar. Saya juga mulai belajar. Saya nggak bilang, wah udah enggak. Saya juga belajar. Maka saya mulai belajar ngucapin terima kasih, ngucapin kata-kata yang ini. Mungkin kita belanja ke minimarket, ya kan ada mbak-mbaknya yang hitung duit, yang kasih kita barangnya, ya kan. Kita bilang terima kasih ya Bang, sehat ya Bang. Ya kan sih, ya kan. Mungkin orang itu mungkin suntuk banget hari itu. Ya kan, nggak ada orang yang mungkin mau pergi kerja diomelin sama suaminya, mungkin di tengah jalan diomelin sama tukang ojek, mungkin mau lagi masuk kerja diomelin sama bosnya, sama ininya, ya kan. Tapi waktu kita berkata seperti itu, dia seperti ternyata ada orang juga yang simple, kata-katanya simple, kita nggak perlu pakai biaya ngomongnya, ya kan, nggak perlu ini, ya hanya simple. Tapi bayangin waktu dia mulai berkata gitu, dia mulai mungkin disegarkan, dia mulai merasa ada ya orang yang ini ya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mari hari-hari ini belajar katakan yang positif, tanam sesuatu yang baik buat orang-orang sekeliling kita. Ya kan, nggak salah dan kita nggak rugi untuk kita terus berbuat kebaikan. Kadang-kadang kan orang bilang, berbuat kebaikan kalau keluar duit sekian M itu baru berbuat baik. No. Kadang-kadang kita berpikir, kalau berbuat baik harus begini, harus ini. No. Ya kan, waktu kita mengucapkan sesuatu yang positif buat orang itu, waktu kita mengucapkan sesuatu yang baik, waktu kita memberikan greeting, salam yang baik buat orang itu membangun orang itu. Ya kan, itu akan menjadi sesuatu yang mungkin bagi dia, ya orang kok nggak ada perhatiin gue ya, tapi waktu kita berkata seperti itu, dia mulai merasa terhibur. Ya kan, dia merasa, oh iya ya, gue nggak semua orang berkata gue jelek, semua orang berkata gue begini, tapi ada yang perhatian, ada yang sedikit peduli. Ya kan, mari hari ini kita mulai tanam hal-hal yang baik. Yang tadi pertama, kita belajar memuji. Yang kedua, ayo keluarkan kata-kata yang baik, tanam suatu hal yang positif buat orang-orang sekeliling kita. Mulai latih kita diri kita. Mungkin dia tukang parkir, mungkin dia hanya tukang buka pintu di mall. Ya kan, ayo mulai kita berkata terima kasih Pak, terima kasih ya, dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan berkati ya, terima kasih jaga kesehatan ya, terima kasih salam sehat selalu ya, dan lain sebagainya. Orang itu akan sukacita. Dan kita menanam kasih kebaikan demi kebaikan. Hati-hati sekali lagi. Perkataan kita bisa merusak orang dan bisa membangun orang. Perkataan ini dapat merusak kehidupan kita, dapat juga membangun kehidupan kita. Yang ketiga, mari mulai mengeluarkan kata-kata yang positif ya buat hidup kita sendiri pribadi. Ya kan, jangan kita pintar memuji Tuhan, kita pintar memuji orang, tetapi kita juga nggak pernah mengeluarkan kata-kata positif buat diri kita. Ya kan, kita selalu berkata, gue gagal ya, gue nggak bisa, gue nggak ini, gue memang kayak begini ya, gue memang ya, selalu kata-kata yang nggak pernah membangun kehidupan kita. Orang luar nggak bangun kehidupan kita, dan kita pun nggak bangun kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bangkit satu lebih daripada kemenangan? Bagaimana firman Tuhan katakan bahwa kita sebagai seorang pahlawan? Mari sebelum kita melepaskan kata-kata yang baik, kita penuhi diri kita pribadi ini dengan kata-kata yang baik terlebih dahulu. Waktu pembenaran kita banyak ada yang kita bisa kasih kepada orang-orang lain. Tapi kalau kita nggak pernah isi pembenaran kita dengan kata-kata yang baik, kita selalu ngedumel, kita selalu ngomel tentang diri kita selalu underestimate tentang hidup kita selalu kecewa sama diri kita nggak pernah menghasilkan sesuatu yang baik buat kehidupan kita, kata-kata yang baik buat kehidupan kita. Bagaimana kita bisa puji orang, bagaimana kita bisa membangun orang.
Kita sedang merusakkan kehidupan kita pribadi. Bagaimana kita bisa membangun kehidupan orang lain? Nggak mungkin. Nonsense itu. Tapi waktu kita mulai membangun kehidupan kita, kita mulai berkatakan, aku memang nggak bisa apa-apa, tapi aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku memang nggak mampu, tapi aku punya sesuatu yang dahsyat. Aku memang nggak mampu, tapi aku mau belajar, aku mau berusaha, aku mau lakukan sesuatu yang baik hari-hari ini. Mulai berkatakan yang sesuatu yang baik buat kita. Aku pasti hidup sehat, aku mau hidup sehat, aku mau sesuatu apapun yang kau mau buat hidupmu, engkau mulai perkatakan, karena apa yang kau perkatakan itu yang akan pasti terjadi atas hidupmu. Apa yang kau akan perkatakan, engkau sedang menuju ke arah seperti itu. Saya mau katakan, apalagi kita orang-orang yang percaya, hati-hati mulut kita adalah mulut yang dapat menciptakan. Ingat, sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara kita, bahwa kita punya DNA Tuhan. Tuhan menciptakan sesuatu dengan mulut. Terang, cek terang, terang itu jadi. Terpisah. Bumi dan daratan, daratan dan lautan terpisah. Jadi hanya dengan perkataan. Ingat, kita anaknya Allah. Kita bukannya tetangga Allah. Kita bukannya keponakannya Allah. Kita anaknya Allah. Artinya ada DNA yang mengalir. DNA apa? DNA mencipta dari keluar lidah kita. DNA yang mencipta dari keluar perkataan kita. Waktu kita perkatakan sesuatu, itu akan membangun. Waktu kita perkatakan tentang kehidupan kita, itu akan membangun. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan hari-hari ini. Engkau boleh berdoa, engkau boleh beriman. Tapi waktu kata-katamu, kata-kata yang negatif, waktu kata-katamu, kata-kata yang menghancurkan, waktu kata-katamu, kata-kata yang merusakkan kehidupanmu. Saya mau katakan, itu tidak sesuai dengan apa yang kau doakan, itu tidak sesuai dengan apa yang kau imankan, dan saya berani katakan, itu tidak akan pernah terjadi buat kehidupanmu. Firman Tuhan jelas katakan, iman, doa, dan perbuatan. Tanpa perbuatan, tindakan, kata-kata, ternol semua. Itu seperti mati dikatakan. Makanya hari ini mulai belajar. Kita mulai juga membangun kehidupan kita dengan kata-kata yang positif. Mungkin waktu bangun pagi, mungkin masalah tetap ada. Waktu kita bangun pagi, mungkin tekanan itu tetap ada. Mungkin waktu kita bangun pagi, problem itu belum terselesaikan. Tapi kita mulai berkata dengan yakin, kita perkatakan dengan iman, kita perkatakan dengan hal-hal yang baik, kita akan selesaikan masalah itu. Bersama dengan Tuhan, kita akan selesaikan masalah itu. Saya lebih daripada pemenang. Saya pasti akan selesaikan masalah itu. Saya orang-orang yang diurapi Tuhan. Saya pahlawan yang gagah berani. Saya ada prajurit bagi Allah yang berkemenangan. Saya pasti dapat melakukan sebuah perkara-perkara besar. Saya pasti akan menerobos segala pintu-pintu yang tertutup selama ini. Saya orang-orang yang diurapi Tuhan. Lihat perkataan yang membangun, perkataan yang membuat kita on fire buat iman kita sama Tuhan. Saya mau katakan, ini orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang pasti akan terima janji Tuhan. Apalagi waktu dia berdoa, dia beriman, dia mulai perkatakan hal yang baik, yang positif, yang luar biasa. Saya berani perkatakan orang ini adalah orang-orang yang pasti akan terima janji Tuhan atas setiap kehidupannya. Hari ini saya kasih dan Tuhan Yesus, saya hanya mau ingatkan buat setiap daripada kita. Ayo, kita mulai perbaiki. Step by step. Mungkin banyak sesuatu hal yang kita perlu perbaiki. Tapi mulai dulu dengan perkataan kita. Karena ini perkataan ini merupakan hal yang sangat fondasi, yang sangat dasar. Perkataan ini perkataan yang sepertinya simpel dan kadang-kadang orang lupakan. Tapi saya mau katakan, justru ini yang sangat bahaya. Ya, ingat firman Tuhan yang katakan, itu bisa merusak, itu bisa membangun. Ya, hati-hati dengan itu. Makanya kita bereskan satu-satu mulai perkataan ini. Ya, saya harap dan saya minta buat setiap dari kita mulai praktek hari ini. Ya, belajar mulai memuji sesuatu yang baik. Bahkan mungkin nggak terlalu baik. Kenapa kita nggak puji? Ya kan? Kalau kita bilang 10 baik, 9 juga lebih baik dari 8. Karena kalau kita dapat 8 lebih baik daripada 7. Kenapa kita nggak puji juga? 7, kenapa nggak kita puji juga? Karena 7 lebih baik daripada 6. Ya, jadi nggak ada alasan untuk kita nggak memuji. Ya kan mulai puji. Ya kan mungkin ada anakmu nanti kamu mulai puji. Ya kan segala sesuatu pasanganmu sudah mulai puji. Yang kedua ada dikatakan, ayo mulai belajar. Ya, keluarkan kata-kata yang baik, yang positif, membangun buat orang-orang sekeliling kita. Ya kan sesuatu apapun yang baik yang kita boleh katakan, kita sekedar mengucapkan terima kasih, kita sekedar mengucapkan sesuatu yang baik buat orang itu. Ya kan dan lain sebagainya. Ayo mulai tanamkan sesuatu semua yang baik buat sekeliling kehidupan kita, teman kita, mungkin bahkan orang-orang di luar kita nggak kenal sekalipun dia, bahkan mungkin sekedar tukang sampah, sekedar tukang parkir. Ya, tapi waktu kita mulai perkatakan itu, kita sedang menanam sesuatu kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan.
Dan kita akan pasti menuai kebaikan lebih lagi buat setiap kehidupan kita. Yang ketiga, terakhir saya ulang sedikit. Ayo mulai perkataan yang baik tentang hidup kita, tentang diri kita. Kita adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang punya masa depan yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan sudah tetapkan menjadi lebih daripada pemenang. Kita adalah prajurit-prajurit Allah yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita tampil sebagai pemenang yang dahsyat di hari-hari terakhir. Mulai perkatakan itu semua buat kehidupan kita. Waktu itu melimpah buat setiap kehidupan kita. Kita akan mudah untuk mengalirkan itu buat orang-orang sekeliling kita. Kita mulai gampang untuk kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena kita melimpah dengan apa yang namanya pujian buat kita, penghargaan buat diri kita pribadi, sesuatu yang baik buat diri kita pribadi. Waktu itu melimpah harus kita akan bagikan buat orang sekeliling kita. Sehingga waktu keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah lingkungan teman-teman, di tengah lingkungan orang-orang kita menjadi dampak yang luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang beraura positif. Waktu itu kita yang negatif jadi positif. Dan ada kita yang positif jadi negatif. Ya karena repot, katanya anak Tuhan, salibnya gede, pakai kalungnya. Tapi biar kita di tengah-tengah orang yang negatif, kita menjadi orang-orang yang positif. Haleluya, saya percaya itulah yang Tuhan panggil buat kehidupan kita. Jangan kau berpikir yang besar. Oh Tuhan pakai untuk KKR, itu nanti itu mah. Ya, wah Tuhan pakai kita pegang orang-orang sembuh, ya itu mah nanti lah. Ya, tapi yang kecil-kecil dulu lah bagian kita. Ya kan kalau nanti Tuhan percayakan kita untuk kita mengenai sembuh dan sebagainya, ada karunia kesembuhan, ada karunia dan sebagainya, itu bonus ya Tuhan. Tapi bagian kita, ayo lakukan apa yang kita bisa kerjakan. Saya mau katakan, selamat menikmati tahun 2022. Kita akan melihat kemenangan yang dahsyat. Kita akan melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat buat apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Waktu kita mulai perkatakan itu. Kita mulai menciptakan itu. Kita mulai membangun. Kita bukannya merusak, kita membangun. Sampai kita akan lihat kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan berkati kita melimpah atas setiap kehidupan kita. Amin. Kita tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan, Kau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa setiap apa yang kami perkatakan, lidah kami mempunyai kuasa untuk membangun, mempunyai kuasa untuk merusak. Hari ini kami memilih, kami berketetapan untuk kami membangun, Tuhan. Melalui lidah kami, perkataan kami membangun. Bahkan yang rusak kami perbaiki dengan melalui setiap perkataan kami. Apa yang jelek kami akan mengubah melalui setiap perkataan kami menjadi baik adanya. Karena kami percaya lidah kami, perkataan kami, Engkau urapi Tuhan. Sehingga itu menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang sudah Engkau limpahkan atas setiap kami. Kami mempunyai DNA Allah. Sehingga apa yang kami perkatakan harus jadi. Apa yang kami perkatakan pasti jadi. Karena kami memiliki DNA-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Minta ampun buat segala perkataan-perkataan yang kami keluarkan yang merusak. Perkataan-perkataan yang tidak membangun, perkataan-perkataan yang bahkan merusakkan orang lain. Hari ini kami minta ampun. Kami mau cabut itu kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mau ubah setiap perkataan kami menjadi perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang beraura positif, perkataan yang baik, semua yang sedap didengar. Kami memperkatakan itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kami menjadi dampak, hidup kami menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami yang melihat keadaan yang ada, tapi mata kami tertuju kepada setiap janji Tuhan. Kami membangun setiap perkataan perbuatan kami, dan kami akan melihat orang boleh berkata apapun tentang tahun 2022, keadaan boleh semakin nggak membaik, tapi kami percaya janji Tuhan iya dan amin atas setiap kami. Kami akan melihat pintu-pintu terbuka, kami akan melihat jalan-jalan yang baru yang Kau siapkan buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Terpujilah Tuhan Allah kami kekal selamanya. Kalau kami akan perjamuan kudus, Engkau sucikan kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami belum mengingat mengenang kebaikan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa kami, melayakkan kami, mengangkat kami Tuhan, bahkan menjadi ahli warisnya Tuhan. Tuhan, Kau sucikan kuduskan juga roti dan anggur yang akan kami makan dan kami minum, itu menjadi berkat atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shanda ya Rabba. Oh ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba Shanda. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus, saya minta untuk kita naikkan satu pujian. Silakan untuk bersedia bahwa kita masuk dalam satu pujian, kita
masuk ke dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, ya Bashanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh, ya Bashanda ya Rabba ya Rabba Shanda anda ya Rabba Shanda ya Rabba. Oh, ya Bashanda ya Rabba Shakanda ya Rabba Shanda ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau sangat baik, sangat baik, sangat baik buat hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kau memberikan nyawa-Mu. Kau pasti memberikan janji-janji-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh Rabashanda ya Rabba ya Rabashanda ya Rabba. Sebelum kita perjamuan kudus, mari kita mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saya percaya kita pasti mengalami kebaikan Tuhan buat hidup kita.
Walaupun mungkin sepertinya belum sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi percayalah, semua akan menuju kepada kebaikan yang Tuhan siapkan buat kehidupan kita. Oh, Rabasyakanda ya Rabasyanda ya Rabayana. Renungkan setiap kebaikan Tuhan. Renungkan sejenak buat kebaikan yang Tuhan pernah kerjakan buat kehidupan kita. Oh, Rabasyanda kanda ya Rabasyanda. Haleluya, haleluya. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda. Makasih Yesus, makasih Tuhan, makasih Bapak. Makasih Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Yesus akan mengambil roti, mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Dan sudah itu yang mengucapkan syukur atasnya. Yang memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus bukankah roti yang atasnya kita ucapan syukur? Ada kesuruhan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini perjanjian baru yang diberikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ada kesukaan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita mengucap syukur sama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, ya lama ya lama syanda ya ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Oh, ya lama syanda ya lama ya lama ya lama ya lama. Oh, ya lama syanda ya lama ya lama syanda ya lama syanda. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan Tuhan. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba. Oh, ya Raba ya Raba ya Raba ya Raba Syanda ya Raba ya Raba. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ya Rabasyanda ya Rabasyanda ya Rabasyanda, Rabasyanda ya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan pujian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Rabasyanda ya Rabasyanda. Oh, ya Rabasyanda ya Rabasyanda ya. Mari kita akan pujian. Maksud itu ayo angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Oh, Rabasyanda ya Raba ya Raba ya Raba ya Rabasyanda. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih buat penyembahan kudus kami pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka yang berbeban berat Tuhan. Mari Tuhan Kau sendiri Allah yang melepaskan setiap beban-beban mereka Tuhan. Terus bawa mereka ke dalam setiap janji Tuhan. Bawa mereka ke dalam setiap pengenalan akan Tuhan. Bawa mereka Tuhan untuk mereka melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Bawa mereka Tuhan untuk mereka mempunyai paradigma yang baru, pemikiran yang baru, tindakan yang baru Tuhan. Dan kata-kata yang baru Tuhan, semuanya mengarah kepada setiap janji Tuhan atas kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, sungguh tahun 2022, tahun yang dahsyat buat kami, tahun yang luar biasa buat kami, tahun di mana kami akan melihat kuasa Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami, tahun di mana kami akan pertolongan tangan Tuhan yang dahsyat buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan melimpah turun atas setiap kehidupan mereka, dan melalui kehidupan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin.